Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak anak adalah apa yang tercantum di papan tulis, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah. Maka seorang bapak memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, sebagaimana seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayah bisa amman yamliku kutahu." Cukuplah seorang laki-laki itu berdosa manakala dia tahan dan tidak dia berikan kepada orang yang wajib dia nafkahi apa yang menjadi hak nafkahnya. Maka seorang bapak itu berdosa manakala dia tidak menafkahi anaknya. Maka seorang suami itu berdosa manakala dia tidak memberikan nafkah lahiriah untuk kebutuhan makan dan minum, sandang dan papan kepada istrinya. Karena ini, maka ini menunjukkan sebuah kewajiban. Sehingga jika ditinggalkan, Nabi sampaikan ini satu hal yang membuahkan dosa. Kemudian dalil lain terkait dengan masalah hal ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahasanya satu ketika Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan suaminya. Hindun mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyana rajulun syahihun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan tergolong suami yang pelit. La yu'tini minan nafaqati mayakfini wa yakfi baniya. Maka dia tidak memberikan kepadaku uang nafkah yang cukup untuk kebutuhan makan minumku. Demikian juga kebutuhan makan minum anak-anakku. Kecuali jika aku mengambil hartanya dari dompetnya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junahin, apakah aku dosa jika aku ngambil uang yang ada di dompetnya tanpa sepengetahuan suamiku, dikarenakan nafkah yang dia berikan kurang dari kebutuhan wajar dan standar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silahkan engkau wahai Hindun untuk mengambil sebagian dari uang suamimu. Nah, namun ya untuk memenuhi kebutuhan wajar, bukan foya-foya dan bukan bermewah-mewah. Wajar dan kewajaran tersebut mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini dalil menunjukkan seorang suami wajib menafkahi istrinya, seorang bapak wajib menafkahi anaknya. Dan nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami atau seorang bapak adalah cukup. Yang namanya cukup itu tentu besaran nominalnya berbeda-beda dengan perbedaan masyarakat, perbedaan tempat tinggal, ya, perbedaan zaman. Orang yang tinggal di desa tentu nilai kadar cukupnya berbeda dengan yang tinggal di kota. Di masa silam dengan masa sekarang tentu besaran cukup tersebut juga berbeda-beda. Oleh karena itu tolak ukurnya Nabi katakan bil ma'ruf, sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat yang ada. Itu sebesar itu sudah tergolong cukup ataukah tidak. Dan ini tentang wajibnya menafkahi anak adalah satu hal yang menjadi kesepakatan kaum muslimin. Ibnul Munzir rahimallahu ta'ala menyampaikan dalam kitabnya Al-Ijma' wa ajma'u ala anna 'alal mar'i nafaqatu auladihi. Para ulama sepakat bahwasanya seorang laki-laki, seorang bapak punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Al-atfal yang masih kecil, alladzina la mala lahum yang tentu tidak punya harta dan kekayaan. Maka para ulama sepakat, para ulama fikih,
para ulama hukum Islam sepakat sebagaimana kata Ibnu Mungdhir bahwasanya seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Dan kewajiban ini berlaku baik anak tadi, baik dia ikut ayahnya ataupun ketika terjadi perceraian si anak ini ikut ibunya. Keberadaan si anak di tempat ibu dan dirawat oleh ibunya itu bukanlah alasan untuk seorang ayah tidak menafkahi anaknya. Ya, apapun yang terjadi, anak tetap anak. Mau bercerai dengan ibunya ataupun tidak, anak tetap anak. Dan selama dia berstatus anak, maka ada kewajiban untuk menafkahinya. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papannya. Dan apa yang menjadi kebutuhannya setiap harinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian.